salam Rasulullah, salam Habibullah, Nabiullah, awali Allah, antara kait bapak buka, pintu kait terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi di Pusaka Banjar, pusakanya orang Banua. Dan untuk hari ini karena harinya cukup panas, makanya kita mau membersihkan besi, khususnya wasi tuha ya. Nah jadi buat teman-teman, bagi para teman-teman, khususnya para teman-teman yang junior, nah jadi yang belum tahu cara pembersihan wasi, itu kan biasanya kalau membersihkan wasi itu wah sebenarnya gampang, cuman pada intinya ada tekniknya tersendiri agar besinya itu nggak muncul lagi karatan. Dalam artian ujar bahasa Hulu Sungai itu masih masam melucukannya. Nah jadi buat teman-teman di sini ada saya sedikit memberikan tips ya buat teman-teman agar besi kalian itu hasil lucukannya itu nggak masam. Nah jadi ikutin aja buat teman-teman ya. Nah cuman hari ini kita sekedar memberikan gambaran gimana sih caranya dari awal. Nah jadi karena di sini saya ada besi yang sudah saya bersihkan, ada yang belum. Jadi ya udah nih agar gambarannya ya. Jadi buat teman-teman yang pertama dulu nih, anggap aja besinya kayak gini. Nah jadi kan yang namanya besi yang karatan itu kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah jadi ada, kalau bahasa Hulu Sungai itu tagarnya. Nah jadi ada tagar yang warna coklat, ini ada tagar, ada karatan ya. Nah jadi bagaimana cara membersihkan besi ini? Nah jadi kita memerlukan beberapa bahan ya. Yang pertama dulu kita harus menggunakan air bersih dulu yang pertama ya. Oke, jadi ini lanjut ke sini aja ya. Nah jadi kita yang pertama adalah air bersih yang harus kalian lakukan. Dan kalau masalah wadah ini tergantung kalian, terserah kalian aja deh. Karena kalian mau wadah yang kayak gimana, ini sekedar contoh aja. Nah jadi usahakan wadah itu muat yang kayak gini nih. Jadi kalau misalkan bisa kayak gini contohnya. Dalam artian kalau ini kan mempas nih. Nah jadi khawatirnya nah kayak gini. Nah jadi dan usahakan pisaunya itu tenggelam dengan air. Jadi nggak ada lagi bagian pisau yang keluar dari permukaan air. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kalian yang harus kalian beli adalah ini. Ini adalah asam citron. Harganya 2000, yang ada di toko-toko di desa kalian juga ada, nggak perlu ke kota, cukup di desa kalian juga ada nih. Nah jadi ini langsung kalian campurkan ke sini, ke air tadi. Nah jadi kalau masalah takarannya sih sebenarnya nggak ada takaran khususnya ya, cuman pada intinya kalian dirasa-rasa aja sendiri agar itu sesedangnya gimana gitu loh. Nah jadi ini anggap aja ini sebagai contoh aja. Jadi kalian usahakan ini adalah hasilnya merata. Nah jadi ini, nah jadi anggap aja tadi masih karatan ya, masih karatan, pol karatan. Jadi ini langsung direndam. Nah jadi direndam, pol direndam ya, tenggelam semuanya bagian besinya. Nah jadi seiring waktunya, biasanya kalau untuk saya sih sebenarnya itu perlu waktu 1 hari ya, atau biasanya 24 jam. Sambil menunggu 24 jam itu sambil misalkan oh ini 3 jam atau 4 jam disikat kayak gini. Nah jadi kayak gini disikat ya. Nah jadi pokoknya pada intinya hasilnya nanti untuk karatan ya, karatan kan biasanya ada karatan menahun atau karatan memang yang warna coklat. Jadi pada intinya harus bersih kayak gini dulu. Ini karena ini sudah direndam ya, jadi hasilnya kayak gini. Jadi ini sudah lumayan. Nah jadi cuman yang jadi masalahnya ini sebenarnya belum bersih. Dalam artian kalau misalkan kalian cuci dengan air bersih,
Terus ini kita singkirkan dulu ya, ini sudah selesai, anggap aja kalian sudah mengerti ya. Nah jadi ini itu kalian cuci dengan air bersih, terus kalian keringkan. Ini hasilnya ini, nih masih kuning, masih masam. Nah jadi bagaimana caranya untuk tipsnya ya buat teman-teman agar hasilnya itu tidak masam, karena banyak teman-teman yang bertanya itu kayak gimana caranya agar hasilnya nggak masam. Nah jadi yang pertama yang harus kalian siapkan adalah ini, jeruk nipis. Nah jeruk nipis, untuk jeruk nipisnya sendiri kalian harus yang warna kuning, dan usahakan kalau kalian beli itu jangan ada yang bintil-bintil hijaunya lagi, jangan ada yang warna hijaunya lagi. Nah dan kalau misalkan kalau bisa kalian pas dibelah itu ini warna warna ininya tuh jangan ada hijau. Nah kalau untuk yang saya contoh ini sebenarnya masih ada hijaunya, cuman ya pada intinya ini pun sudah cukup. Kalau bisa lebih, misalkan ada kuning nggak ada hijau-hijaunya lagi, itu lebih bagus lagi. Cuman pada intinya kemarin saya beli cuman dapatnya yang ini, ya udah yang ini aja nggak apa-apa, cuman asal ininya jangan yang hijau. Nah karena itu oke, jadi langsung aja kita lanjutkan prosesnya. Kita basahin dulu, nggak apa-apa deh. Nah jadi prosesnya kayak gini ya. Nah jadi buat teman-teman ini kita langsung kita tetesin air jeruk ya. Kita tetesin secukupnya aja. Nah jadi bolak-balik. Nah jadi terus kalian sikat. Nah untuk penyikatan, nah jadi ini tipsnya buat teman-teman. Untuk penyikatan ini kan basah nih karena air jeruk tadi. Nah ini kalian menyikatnya harus sampai kering, bukan kering yang dibiarkan dijemur ya. Cuman pada intinya kalau lama kelamaan, kalau pasti kalian menyikat ini pasti akan kering. Cuman untuk waktunya sendiri biasanya lama, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Nah itu makanya. Jadi di sini untuk pemeliharaan wasituha ada seninya tersendiri. Nah jadi ini. Nah jadi ini makanya nih lama banget nih sebenarnya. Oke, jadi ini sudah dirasa sudah cukup kering ya. Nah, jadi buat teman-teman ini dari yang baru saya kasih air lemon tadi, air perasan jeruk tadi, sampai disikat-sikat sampai kering kayak gini. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Jadi ini benar-benar kering ya, cuman bukan kering yang benar-benar kering. Kalau misalkan pada intinya kalau disikat ini nggak kelihatan lagi air. Nah, jadi ini sudah waktunya sudah cukup ya. Nah, jadi setelah itu kita bersihkan sikatnya. Nah untuk yang kedua kalian bersihkan pakai sabun. Kalau untuk saya sih pakai ini ya, jadi untuk sabunnya sedikit aja nggak apa-apa, jadi seperlunya aja lah. Nah ini nih. Oke, jadi ini kalau ini lakukan dengan hal yang sama yang tadi, sikat sampai kering, lakukannya sama. Nah jadi buat teman-teman ya, ini kenapa jadi saya nyuruh teman-teman tadi sikat sampai kering. Nah itu dia tadi, karena banyak teman-teman itu kalau misalkan membersihkan besi, oh yang penting pindah kayak bersih putih ya udah dicuci. Nah jadi ini sebenarnya kalau misalkan kalian kayak gitu, maka hasil locokan kalian, hasil bersihan kalian itu hasilnya masih masam, masih karatnya masih naik. Nah jadi ini agar kalian nggak naik lagi, makanya tadi sampai kering. Nah jadi baik dari segi pakai jeruk nipis ataupun juga pakai sabun tadi. Nah jadi ini. Nah jadi ini lakukan dengan hal yang sama, ini sampai kering yang kayak tadi. Nah jadi ini kan itu, nah itu karatnya tadi.
Cuman ini agar, makanya nih tipsnya agar tidak karotan, agar tidak tidak naik lagi. Nah gini. Oke, jadi ini sudah lumayan ya. Nah, jadi buat teman-teman, untuk kalau ini sudah lumayan kering juga sudah, ini sudah bisa dibersihkan dengan air. Nah, jadi untuk pembersihan dengan air ini usahakan menggunakan air yang mengalir. Misalnya contohnya kalian agar nggak repot-repot di tempat wudhu. Nah, jadi itu kan ada air mengalir yang kalau bahasa Banjarnya tuh banyu betandak. Nah, jadi itu di tempat wudhu lebih bagus. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi ini kita langsung ulun bersihkan ya, ulun banyu. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya, yang sudah dicuci dengan air mengalir. Nah, jadi kalau misalnya kalian mempraktikkan dan dirasa masih kurang, maka lakukan hal yang sama beberapa kali lagi sampai dirasa hasilnya bisa maksimal, yaitu berupa cairan lemon atau jeruk nipis plus air sabun dan dicuci lagi. Oke, sekian. Kalau misalkan ada yang bertanyakan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahabbah itu artinya kalau saya kayak misalnya mencintai apa namanya menghapus kekasianan. Nah, bila melihat dunia ini atau dipakai itu langsung ada bahwa kasih sayang, kasih cinta, kemudian tapi ini menggunakannya proses doa. Namanya ada bahasa orang Banten itu namanya lagi itu dalam tarakai hati dalam itu baik benar biasanya seperti itu. Inilah istilahnya sekilas pengertian yang betul ini dengan doa dan dekat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup supaya